Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Di mana materi yang pertama tentang pengertian konsumsi. Adapun definisi konsumsi merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang memiliki berbagai definisi dari berbagai sudut pandang keilmuan. Secara etimologi, kata konsumsi berasal dari bahasa Latin consumer atau yang berarti menggunakan atau menghabiskan. Dalam bahasa Inggris, consumption berarti penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konsumsi diartikan sebagai pemakaian barang hasil produksi, baik itu bahan pakaian, makanan, dan sebagainya, ataupun barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. Definisi ini menekankan aspek penggunaan barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari. Dari perspektif ilmu ekonomi konvensional, konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut teori utilitas konvensional, tujuan utama konsumsi adalah untuk mendapatkan kepuasan ataupun utilitas yang sebesar-besarnya. Konsumsi dianggap sebagai makhluk rasional. Konsumen dianggap sebagai makhluk rasional yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Adapun teori dari Zakia 2022, perilaku konsumen adalah tindakan yang secara langsung terlibat dalam perolehan, konsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses kebutuhan yang terjadi sebelum dan sesudah tindakan ini. Definisi ini menunjukkan bahwa konsumsi bukan sekedar tindakan untuk membeli ataupun menggunakan barang, tetapi merupakan proses yang lebih kompleks dan mencangkup tahap prakonsumsi, baik pencarian informasi, pengambilan keputusan, tahap konsumsi ini sendiri, dan tahap pasca konsumsi ataupun evaluasi dan konsumen. Wahidah Prakasi dan Sudirman 2024 dalam jurnal Adila menjelaskan bahwa perilaku konsumen mencangkup semua tindakan individu, kelompok, ataupun organisasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan atau menggunakan dan menghabiskan barang dan jasa. Definisi ini mencakup dimensi psikologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi keputusan konsumen. Selanjutnya ada konsumen dalam perspektif konvensional. Dalam teori ekonomi konvensional, konsumsi dianalisis berdasarkan beberapa asumsi dasar. Yang pertama, konsumen adalah aktor rasional yang selalu berusaha memaksimalkan utilitas. Yang kedua, preferensi konsumen bersifat konsisten dan transip. Yang ketiga, konsumen memiliki informasi yang sempurna tentang harga dan kualitas barang. Dan yang keempat, konsumen bertindak secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan moral atau spiritual. Teori perilaku konsumen konvensional banyak dipengaruhi oleh karya-karya ekonom besar seperti Alfred Marshall atau teori permintaan, Joh Hicks dan Paul Samuelson atau analisis kurva indiferensi, serta Milton Friedman atau hipotesis pendapatan permanen. Semua teori ini berfokus pada bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk memaksimalkan kepuasan. Kritik terhadap teori konsumsi konvensional muncul dari berbagai arah. Pada ekonomi Islam,
berpendapat bahwa asumsi-asumsi konvensional tersebut mengabaikan dimensi moral, spiritual, dan sosial yang sangat penting dalam perilaku manusia. Ekonomi konvensional juga dianggap mendorong konsumerisme dan hedonisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, ada perbedaan konsumsi konvensional dan syariah. Terdapat perbedaan mendasar antara konsumsi konvensional dan konsumsi syariah. Perbedaan-perbedaan tersebut saya akan rangkup sebagai berikut, di mana aspek yang pertama itu dari segi tujuan, di mana kalau konvensional itu hanya memaksimalkan utilitas dan kepuasan pribadi, sedangkan syariah mencapai maslahat dunia dan akhirat. Kalau dari segi landasan, konvensional itu secara rasionalitas ekonomi murni, sedangkan syariah yaitu menurut Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai Islam. Kalau dari segi aspek batasan, konvensional itu hanya dibatasi anggaran, sedangkan syariah dibatasi halal, haram, dan nilai-nilai moral. Aspek selanjutnya itu orientasi. Konvensional itu individualistik dan hedonistik, sedangkan syariah sosial, spiritual, dan bertanggung jawab. Selanjutnya aspek ukuran kepuasan. Pada konvensional yaitu utility atau utilitas material, sedangkan syariah maslahah atau kemaslahatan holistik. Dari aspek selanjutnya yaitu sikap terhadap kemewahan. Kalau konvensional itu tidak ada larangan, sedangkan syariah dilarang israf dan tabzir. Sedangkan aspek selanjutnya ataupun aspek yang terakhir dari dimensi ibadah, kalau konvensional itu tidak ada. Selanjutnya pada syariah, konsumsi sebagai bentuk ibadah, di mana hal ini menunjukkan bahwa konsumsi syariah memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan holistik dibandingkan konsumsi konvensional. Dalam Islam, konsumsi bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi dari keimanan dan ketaatan seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW dari berbagai ayat Al-Quran yang memberikan panduan jelas tentang bagaimana seseorang muslim seharusnya berperilaku dalam konsumsi. Landasan-landasan ini membentuk kerangka normatif yang menjadi pedoman bagi perilaku konsumen. Pertama, Al-Quran memerintahkan manusia untuk mengonsumsi yang halal dan yang baik ataupun thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, di mana berarti hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang nyata bagimu. Allah itu menegaskan bahwa halal adalah syarat mutlak dalam konsumsi Islam. Yang kedua, Al-Quran melarang pemborosan ataupun israf dan sikap berlebih-lebihan dalam konsumsi. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Larangan israf ini merupakan prinsip penting dalam ekonomi syariah yang membedakan dari ekonomi konvensional. Yang ketiga, Al-Quran juga melarang sikap tabjir atau menghambur-hamburkan harta. Surah Al-Isra ayat 26-27 menyatakan bahwa orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya adalah saudara-saudara setan.
Larangan ini mengajarkan bahwa harta merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Dari perspektif hadis, Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan yang komprehensif tentang pola konsumsi yang ideal. Beliau bersabda bahwa cukuplah bagi manusia beberapa suapan makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Dan jika harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengajarkan prinsip moderasi dalam konsumsi, di mana terdapat pada Zakiyah yang ditulis oleh Zakiyah 2020 dan Qomara 2023, yang dimana berisi tentang konsumsi Islam didefinisikan sebagai tindakan menggunakan atau membelanjakan produk ataupun jasa yang memenuhi kebutuhan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga konsumsi bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi sebagai manifestasi ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penelitian Suryani dan Taufik 2023 yang diterbitkan dalam jurnal riset Rumpun Ilmu Ekonomi menggarisbawahi bahwa konsumsi dalam Islam selalu terkait dengan konsep maslahah. Setiap keputusan konsumsi harus didasarkan pada pertimbangan apakah tindakan tersebut mendatangkan manfaat atau mudaharat bagi individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik konsumsi Islam. Konsumsi Islam memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari konsumsi konvensional. Karakteristik ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai Islam yang tercermin dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, konsumsi sebagai ibadah. Karakteristik yang pertama dan paling fundamental dari konsumsi Islam adalah bahwa ia merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana artikel penelitian konsumsi halal sebagai bentuk ibadah, perspektif ekonomi Islam dan implikasinya dalam perilaku konsumen menegaskan bahwa konsumsi halal sebagai ibadah tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga sebagai manifestasi ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang benar. Setiap aktivitas konsumsi seorang muslim dapat bernilai ibadah. Yang kedua, konsumsi harus halal dan thayyib. Karakteristik kedua adalah bahwa semua yang dikonsumsi itu harus halal atau diizinkan secara syariah dan thayyib, baik dan berkualitas. Halal mencakup aspek bahan, proses, dan cara memperoleh barang atau jasa tersebut. Sementara thayyib mengacu pada kualitas, kebersihan, dan kemanfaatan barang yang dikonsumsi. Permanah dan Badiah 2021 dalam At-Tasyir menegaskan bahwa berkah dalam konsumsi makanan halal merupakan konsep penting yang harus dipahami oleh setiap muslim. Yang ketiga, keseimbangan dan kebutuhan material spiritual. Karakteristik ketiga adalah bahwa konsumsi Islam harus menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Islam tidak melarang pemenuhan kebutuhan material, tetapi mengkehendaki agar pemenuhan tersebut tidak mengabaikan aspek spiritual. Prinsip konsumsi dalam Islam mengajarkan individu untuk mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, hidup sederhana, serta senantiasa bersyukur dan dermawan. Yang keempat, konsumsi berdimensi sosial. Karakteristik keempat adalah bahwa konsumsi Islam memiliki dimensi sosial yang kuat. Seseorang muslim tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan pribadinya, tetapi juga dampak konsumsinya terhadap orang lain dan masyarakat. Selanjutnya ada larangan dalam konsumsi Islam.
Islam menetapkan beberapa larangan dalam konsumsi yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Larangan-larangan ini bukan semata-mata aturan yang membatasi kebebasan, tetapi merupakan panduan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkah. Adapun yang pertama, larangan mengkonsumsi barang dan jasa yang haram. Itu mencangkup makanan dan minuman yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran, seperti babi, darah, bangkai, dan khamar. Juga mencangkup barang yang diperoleh dengan cara yang haram seperti riba, korupsi, pencurian, dan penipuan. Yang kedua, larangan israf atau berlebih-lebihan dan tabjir atau pemborosan. Dalam Al-Mutslah menjelaskan bahwa al-israf dan dalam konteks konsumsi merujuk pada perilaku hedonis yang melampaui batas kewajaran. Perilaku ini dikecam keras dalam Al-Quran karena merusak keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat. Ketiga, larangan sikap bahlil atau pelit yang berlebihan. Islam juga melarang seseorang muslim untuk bersikap terlalu kikir dalam konsumsi sampai mengorbankan kesehatan dan keperluan dasarnya. Islam mengkehendaki jalan tengah antara kemewahan dan kekikiran. Yang keempat, larangan konsumsi mendorong kesombongan atau takabur dalam pamer ataupun ria. Konsumsi yang dilakukan semata-mata untuk menunjukkan status sosial dan kekayaan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Pratama dan Firmansyah dalam Karimah Tauhid mengidentifikasi tantangan dan peluang pola konsumsi Islam di era modern. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun tantangan konsumerisme semakin besar di era digital, peluang untuk menerapkan konsumsi Islam juga semakin terbuka dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat muslim tentang gaya hidup halal. Selanjutnya kita akan masuk ke materi maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Apa sih pengertian maslahah? Jadi maslahah secara bahasa berasal dari kata kerja salaha yang berarti baik, bermanfaat, ataupun patut. Secara terminologi, maslahah dalam ilmu ushul fikih berarti setiap manfaat yang menjadi tujuan syar'i dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep maslahah merupakan salah satu konsep paling sentral dalam pemikiran Islam yang digunakan sebagai dasar penentuan hukum dan kebijakan ekonomi. Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Ia membagikan maslahah menjadi 3 kategori berdasarkan kekuatannya. Yang pertama, daruriyat atau kebutuhan primer. Yang kedua, haziat atau kebutuhan sekunder. Dan yang terakhir, tahsiniyat atau kebutuhan tersier ataupun pelengkap. Klasifikasi ini menjadi dasar analisis konsumsi dalam ekonomi Islam. Dalam penelitian Suryani dan Taufik 2023, di mana yang berisi penerapan konsep maslahah dalam konsumsi bertujuan untuk mencapai maksimum utility yang tidak hanya berdimensi material tetapi juga spiritual dan sosial, sehingga berbeda secara fundamental dari konsep utilitas dalam ekonomi konvensional. Mardianto dan Misbach 2023 dalam penelitian mereka juga tentang konsumsi dalam metafora maqasid al-syariah menjelaskan bahwa masalah sebagai tolak ukur konsumsi mengharuskan setiap muslim untuk mempertimbangkan 3 dimensi ini. Adapun yang pertama yaitu manfaat bagi diri sendiri, yang kedua manfaat bagi keluarga dan masyarakat,
Dan yang ketiga, manfaat bagi agama dan nilai-nilai spiritual. Ketiga dimensi ini harus diintegrasikan secara harmonis dalam setiap keputusan konsumsi. Selanjutnya ada hierarki maslahah atau maqasid syariah. Maqasid al-syariah ataupun tujuan-tujuan syariah merupakan kerangka konseptual yang digunakan oleh para ulama untuk memahami tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Imam al-Syatibi, salah satu ulama ushul fikih terkemuka, merumuskan maqasid al-syariah dalam 5 kategori utama yang kemudian menjadi dasar analisis konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, hifz al-din atau penjaga agama. Maslahah pertama yang dan paling utama adalah penjagaan agama. Dalam konteks konsumsi, prinsip ini mengharuskan seorang muslim untuk memastikan bahwa konsumsinya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Artinya, hanya barang dan jasa yang halal yang boleh dikonsumsi, dan konsumsi itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Konsumsi juga tidak boleh mengganggu kewajiban agama seperti ibadah dan menjaga nilai-nilai moral. Yang kedua, hifz al-nafs atau penjagaan jiwa. Maslahah kedua adalah penjagaan jiwa. Konsumsi yang sehat dan bergizi merupakan kewajiban dalam Islam sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa. Islam mendorong konsumsi makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan, melarang konsumsi yang membahayakan kesehatan. Prinsip ini juga mencangkup larangan mengkonsumsi zat-zat berbahaya seperti narkoba dan juga alkohol. Yang ketiga, hifz al-aqal, yaitu penjagaan akal. Maslahah ketiga adalah penjagaan akal. Akal merupakan anugerah tertinggi yang Allah berikan kepada manusia dan harus dijaga dengan baik. Dengan konteks konsumsi, prinsip ini mengharuskan seseorang muslim untuk mengkonsumsi dengan menggunakan akal sehat dan tidak menggunakan ataupun mengkonsumsi barang-barang yang dapat merusak akal mereka seperti khamar dan juga narkoba. Selain itu, keputusan konsumsi harus diambil secara rasional dengan pertimbangan maslahah dan bukan sekedar mengikuti hawa nafsunya. Yang keempat, ada hifz al-nash atau penjaga keturunan. Maslahah keempat adalah penjagaan keturunan. Konsumsi yang baik harus berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Prinsip ini mendorong konsumsi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga sumber daya alam dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang baik. Konsumsi berlebihan yang merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip ini. Yang kelima, ada hifz al-mal atau penjagaan harta. Maslahah kelima adalah penjagaan harta. Dalam konteks konsumsi, prinsip ini mengharuskan seseorang muslim untuk mengelola hartanya dengan bijak dan efisien. Ini mencangkup larangan pemborosan ataupun israf dalam sikap menghamburkan harta. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai kemaslahatan. Menurut Yasmin dan kawan-kawan, dalam Economic Review Journal menekankan bahwa etika konsumsi dalam perspektif maqasid al-syariah harus mempertimbangkan kelima dimensi tersebut secara integral. Karena konsumsi yang hanya mempertimbangkan satu atau dua dimensi saja belum dapat dikatakan sebagai konsumsi yang sepenuhnya sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada tentang
maslahah melawan utility dalam ekonomi. Nah, perbedaan antara konsep maslahah dalam ekonomi Islam dan konsep utility dalam ekonomi konvensional merupakan salah satu diskursus yang paling menarik dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Keduanya memang sama-sama bertujuan untuk mengukur manfaat ataupun keputusan dari suatu konsumsi, namun memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Menurut Bekti dan Wahyudi, dalam Al-Haraj mengkaji utilitas konsumen muslim dan menyimpulkan bahwa konsep utilitas konvensional terlalu fokus pada keputusan material jangka pendek dan mengabaikan dimensi spiritual dan sosial. Sementara itu, maslahah dalam Islam mencangkup kepuasan yang lebih holistik yang meliputi material, spiritual, dan juga sosial. Adapun dalam penelitian Elkis Journal 2024 yang berisi perilaku konsumen, utilitas versus maslahah sebagai sebagai rasionalitas dalam ekonomi Islam yang menunjukkan bahwa kemaslahatan memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk mengukur kesejahteraan manusia karena mencangkup dimensi dunia dan juga akhirat. Idayanti dalam Iltizam Jurnal meneliti model konsumsi peduli maslahah pada ibu-ibu milenial dan menemukan bahwa konsumen muslim yang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah cenderung membuat keputusan konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampak sosial dari perilaku konsumsi mereka. Perbedaan utama antara maslahah dan utility dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, utility itu bersifat individualistik, sementara maslahah itu bersifat komunal. Yang kedua, utility itu hanya mengukur kepuasan material, sementara maslahah itu mengukur kesejahteraan holistik. Yang ketiga, utility itu berfokus pada jangka pendek, sementara maslahah mempertimbangkan jangka panjang, termasuk kehidupan akhirat. Dan yang keempat, utility tidak memiliki batas moral, sementara maslahah dibatasi oleh halal dan haram. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang perilaku konsumen dalam ekonomi syariah. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip perilaku konsumsi Islam, di mana perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Dalam ekonomi Islam, terdapat 5 prinsip dasar perilaku konsumen yang telah diidentifikasi oleh para ulama dan ekonom Islam, yang yaitu prinsip keadilan dan prinsip keberhasilan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Di mana kita akan di sini saya akan menjelaskan satu-satu, di mana ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam konsumsi berarti bahwa seseorang muslim harus mengkonsumsi barang yang dia peroleh itu dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Ini mencangkup larangan mengkonsumsi barang hasil curian, korupsi, ataupun penipuan. Keadilan dalam konsumsi juga berarti bahwa seseorang tidak boleh menimbun barang sehingga merugikan masyarakat lain yang membutuhkannya. Dalam penelitian Rahmat Ilyas dalam At-Tawassut menjelaskan bahwa etika konsumsi dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Konsumsi yang adil berarti bahwa setiap individu mendapatkan haknya atas sumber daya ekonomi dan kelebihan harta harus disalurkan kepada yang membutuhkan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Selanjutnya yang kedua,
Ada prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan dalam konsumsi mencakup dua aspek. Nah, yang pertama kebersihan fisik dan yang kedua kebersihan spiritual. Dari aspek fisik, Islam sangat menekankan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih dan juga higienis. Dari aspek spiritual, semua yang dikonsumsi harus memenuhi syarat halal yang ditetapkan oleh syariah. Dalam penelitian Rohim dan Frianto dalam Maroh Jurnal pola konsumsi dalam implementasi gaya hidup halal dan menemukan bahwa konsumen muslim yang memahami prinsip kebersihan dalam konsumsi cenderung lebih selektif dalam memilih produk yang lebih peduli terhadap sertifikasi halal. Selanjutnya pada prinsip ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa seorang muslim harus menghindari gaya hidup mewah dan berlebihan. Islam mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah cerminan dari kematangan iman dan kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hidup dengan kesederhanaan meskipun beliau adalah pemimpin umat. Prinsip kesederhanaan tidak berarti bahwa seseorang muslim harus hidup dalam kemiskinan atau kekurangan, bukan. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa cukuplah seseorang memenuhi kebutuhannya dengan wajar tanpa berlebih-lebihan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menganjurkan agar sepertiga perut untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk napas. Selanjutnya prinsip yang keempat tentang prinsip kemurahan hati. Prinsip kemurahan hati dalam konsumsi berarti bahwa seorang muslim harus rela berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Islam sangat menekankan pentingnya zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai. Perilaku konsumsi mahasiswa yang diteliti dalam jurnal Syarika menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman baik tentang prinsip syariah. Menjalankan prinsip ini dengan menghindari riba, memperhatikan maslahah, dan menyalurkan pengeluarannya di jalan Allah melalui infak, sedekah, dan juga wakaf. Selanjutnya ada prinsip yang terakhir ataupun yang kelima adalah prinsip moralitas, di mana prinsip moralitas ini berarti bahwa setiap keputusan konsumsi harus didasarkan pada pertimbangan moral yang bersumber dari ajaran Islam. Seorang muslim tidak hanya mempertimbangkan apakah sesuatu untuk menguntungkan atau menyenangkan, tetapi juga apakah tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Prinsip moralitas ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga martabat diri. Selanjutnya ada pola konsumsi muslim yang ideal. Pola konsumsi muslim yang ideal menurut ekonomi syariah dapat digambarkan dalam beberapa karakteristik utama. Yang pertama, konsumsi dilakukan atas dasar kebutuhan, bukan sekedar keinginan, apalagi keserakahan. Islam mengajarkan bahwa kebutuhan manusia itu harus dipenuhi, tetapi keinginan yang tidak terbatas harus dikendalikan dengan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, konsumsi muslim yang ideal mencakup alokasi yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan keperluan ibadah. Seorang muslim yang bijak akan mengalokasikan sebagian penghasilnya untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, sebagian untuk investasi dan tabungan, dan sebagian untuk keperluan sosial dan ibadah. Yang ketiga,
Pola konsumsi Muslim yang ideal menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Dalam penelitian Nugroho, fenomena pembelian impulsif di pasar digital dan menemukan bahwa konsumen Muslim yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi lebih cenderung mampu mengendalikan perilaku pembelian impulsif. Yang keempat, konsumsi Muslim yang ideal mempertimbangkan dampak lingkungan. Islam mengajarkan bahwa bumi dan segala isinya adalah amanah yang harus dijaga. Oleh karena itu, pola konsumsi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan merupakan bagian integral dari gaya hidup Muslim yang ideal. Selanjutnya ada rasionalitas konsumen Muslim. Rasionalitas dalam ekonomi Islam berbeda secara fundamental dari rasionalitas dalam ekonomi konvensional. Jika rasionalitas konvensional hanya mempertimbangkan maksimalisasi utilitas material, rasionalitas Islami mempertimbangkan rasionalitas Islami mempertimbangkan maslahah yang mencangkup dimensi material, spiritual, dan juga sosial. Ngasifuddin 2018 dalam Jesi mendefinisikan rasionalitas dalam ekonomi Islam sebagai kemampuan untuk membuat keputusan yang mengoptimalkan maslahah dengan mempertimbangkan batasan-batasan syariah. Konsumen Muslim yang rasional tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas, tetapi juga kehalalan, dampak sosial, dan nilai ibadah dari setiap keputusan konsumsinya. Indranata 2022 dalam Islamic Journal mengkaji perilaku konsumen Islam modern dalam perspektif konsumsi Islam dapat menyimpulkan bahwa konsumen Muslim modern menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan rasionalitas Islami di tengah arus budaya konsumerisme yang kuat. Diperlukan penguatan pendidikan ekonomi Islam dan kesadaran spiritual yang mendalam untuk membangun pola konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Marusnia dalam As-Saraf menegaskan bahwa teori perilaku konsumen Islam yang dibangun atas dasar syariah Islam menekankan bahwa kepuasan tidak saja dirasakan oleh pelaku konsumsi, tetapi juga dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Dengan demikian, konsumen Muslim yang rasional selalu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan konsumsinya. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang produksi dalam ekonomi syariah. Adapun pengertian produksi itu sendiri, di mana produksi itu merupakan kegiatan awal dan fundamental dalam sistem ekonomi. Secara umum, produksi dapat didefinisikan sebagai proses menghasilkan barang dan jasa atau menambah nilai guna dari suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks ekonomi syariah, pengertian produksi diperluas dengan memasukkan dimensi moral, spiritual, dan juga sosial. Zalil dan Khairun-Nisa 2023 dalam Al-Mizan Journal mendefinisikan produksi dalam ekonomi Islam sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa atau menghasilkan dan menambahkan nilai guna barang dan juga jasa. Dengan catatan bahwa produksi bukan hanya sebagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan yang diridhoi Allah dan memberi manfaat kepada masyarakat.
Pada penelitian Zalil dan Khairun Nisa 2023 terdapat suatu yang berisi tentang produksi tidak hanya bertujuan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, melainkan juga menghasilkan kegiatan produksi yang berdaya guna. Produksi dilandasi nilai-nilai Islam dengan prinsip maqasid al-syariah. Muhammad Abdul Manap, salah satu ekonom Islam, Muhammad Abdul Manan, salah satu ekonom Islam terkemuka, menekankan bahwa produksi merupakan proses sosial yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam. Beliau menolak aktivitas produksi yang hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan konsep khalifatullah yang menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab. Habibullah 2022 dalam Mabni Jurnal menjelaskan bahwa teori produksi berdasarkan perspektif Islam harus mempertimbangkan dua faktor ini, di mana faktor yang pertama adalah faktor-faktor produksi yang diizinkan syariah, dan yang kedua tujuan produksi yang selaras dengan maqasid al-syariah. Kedua faktor ini harus bekerja dalam prinsip keadilan dan efisiensi syariah. Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang bertanggung jawab. Tujuan manusia dalam memakmurkan bumi adalah agar manusia dapat memenuhi apa yang dia butuhkan dan yang diinginkannya selama dia di bumi. Oleh karena itu, manusia diwajibkan bekerja dan berusaha dengan cara yang halal dan juga baik. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor produksi dalam Islam. Faktor-faktor produksi dalam Islam pada dasarnya sama dengan ekonomi konvensional yang mencangkup tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Namun, Islam memberikan panduan khusus tentang bagaimana setiap faktor produksi tersebut harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana saya akan menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari faktor yang pertama tadi, ada tanah dan sumber daya alam. Tanah dan sumber daya alam dalam perspektif Islam merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanakan kepada manusia untuk dikelola dengan bijak. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merusak atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, karena hal tersebut akan merugikan generasi mendatang dan merusak ekosistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penelitian Febrianti dan Majnib mereka tentang faktor-faktor produksi dalam perspektif Islam, mereka menegaskan bahwa pengelolaan tanah dan sumber daya alam harus mengikuti prinsip keadilan dan berkelanjutan. Setiap aktivitas produksi yang memanfaatkan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Tenaga kerja dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan sarana untuk memperoleh rezeki yang halal. Islam sangat menghargai kerja keras dan melarang pengangguran serta kemalasan. Setiap muslim diwajibkan untuk bekerja dan berproduksi sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks hubungan kerja, Islam menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan. Upah harus diberikan secara adil, tepat waktu, dan sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Islam melarang eksploitasi tenaga kerja dalam bentuk apapun. Hadian menjelaskan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah yang menjamin keadilan bagi semua pihak.
Selanjutnya pada faktor ketiga yaitu modal. Modal dalam ekonomi Islam harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Islam melarang riba dalam semua transaksi keuangan karena riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang mengeksploitasi pihak yang membutuhkan. Sebagai alternatif, Islam menawarkan berbagai instrumen keuangan yang bebas riba seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan izarah. Anggraini Dwi 2023 dalam penelitiannya tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam merumuskan bahwa dalam perspektif Islam maslahah sama dengan keuntungan dan juga keberkahan. Formula ini menunjukkan bahwa keuntungan finansial saja tidak cukup. Produksi juga harus menghasilkan berkah yang mencerminkan keselarasan dengan nilai-nilai Islam. Faktor yang keempat itu ataupun yang terakhir ada kewirausahaan. Kewirausahaan dalam Islam didorong oleh nilai-nilai tauhid, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Wirausaha Muslim tidak hanya berusaha memaksimalkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat dan menjaga integritas moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Nuraini ataupun Universitas Siliwangi dalam Syigrah Jurnal menegaskan bahwa produksi dalam bisnis Islam didasarkan pada prinsip tauhid, kehalalan, keseimbangan, dan ketanggung-jawaban moral. Prinsip-prinsip ini harus tercermin dalam kepemimpinan dan keputusan berwirausaha Muslim. Selanjutnya kita masuk ke dalam etika produksi dalam Islam. Etika produksi dalam Islam merupakan seperangkat nilai dan moral yang harus menjadi panduan bagi setiap perilaku produksi Muslim. Silpiah, Januari, dan Rusyana dalam jurnal Papatung mengkaji konsep etika produksi menuntut pemikiran Muhammad Nizatullah Siddiqi dan menyimpulkan bahwa etika produksi Islam mencangkup dimensi individual atau integritas personal, dimensi bisnis atau praktik bisnis yang jujur, dan dimensi sosial ataupun tanggung jawab kepada masyarakat. Sahib Anugrah dan Sam 2023 dalam Journal of Sharia Economics menjelaskan bahwa implementasi etika ekonomi Islam dalam kegiatan produksi harus mencangkup 3 aspek, di mana aspek yang pertama adalah pemilihan bahan baku yang halal dan berkualitas. Yang kedua, proses produksi yang etis dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, produk akhir yang memberikan manfaat nyata kepada konsumen dan juga masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Adapun tujuan produksi dalam perspektif Islam, di mana memiliki tujuan yang jauh lebih luas dan multidimensional dibandingkan dengan produksi dalam ekonomi konvensional. Jika produk konvensional semata-mata bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan ataupun profit maximization, produksi dalam Islam bertujuan untuk mencapai falah atau keselamatan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat, sambil tetap menghasilkan keuntungan yang wajar. Daulay, Inaya, dan Harahap dalam analisis teori produksi dari perspektif Islam mengidentifikasi beberapa tujuan utama produksi dalam Islam, di mana yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan, yang kedua mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, yang ketiga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan peradaban manusia, dan yang keempat menjalankan visi khalifah dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Tujuan pertama dan paling mendasar dari produksi dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia berhak atas kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini mendapatkan prioritas tertinggi dalam ekonomi Islam. Miftahus Surur 2021 dalam teori produksi Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun perspektif Muqasid al-Syariah menjelaskan bahwa kedua ulama besar ini menempatkan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai prioritas utama dalam aktivitas ekonomi. Produksi yang tidak berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dianggap tidak memiliki prioritas dan alokasi sumber daya alam. Yang kedua, ada pencapaian maslahah. Tujuan kedua produksi dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan umumnya mencakup kebaikan individu, masyarakat, dan lingkungan. Di mana setiap aktivitas produksi itu harus dirancang untuk memberikan manfaat nyata kepada sebanyak mungkin orang atau tidak merugikan siapapun. Prinsip maslahah dalam produksi berarti bahwa produsen muslim tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial semata, tetapi juga dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat dan mencakup penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan tenaga kerja, kontribusi terhadap ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, ada pemenuhan kewajiban sosial. Tujuan ketiga produksi dalam Islam adalah untuk memenuhi kewajiban sosial seorang muslim. Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang dihasilkan dari produksi harus disalurkan secara adil, secara menyeluruh kepada masyarakat. Mekanisme redistribusi dalam Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf harus menjadi bagian integrital dari strategi bisnis seorang pengusaha muslim. Cynthia Pradila dan Putri dan Yuda Mahendra Hasibuan dalam Mamen Jurnal mengkaji produksi dalam pandangan Islam memenuhi studi kasus UMKM dan menyimpulkan bahwa pengusaha muslim yang berhasil adalah mereka yang mampu mengintegrasikan tujuan komersial dengan tujuan sosial secara aktivitas produksinya. Yang keempat, optimalisasi penggunaan sumber daya alam. Tujuan yang keempat ini dalam produksi Islam adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah dalam kepentingan manusia. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah yang harus digunakan secara efisien dan bertanggung jawab dan tidak dieksploitasikan secara berlebihan dan menjaga kelestarian untuk generasi yang mendatang. Selanjutnya ada motivasi produksi Islam. Motivasi produk dalam Islam berbeda secara signifikan dari motivasi produksi konvensional. Jika motivasi konvensional didominasi oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan, motivasi produksi Islam mencakup beberapa dimensi yang lebih luas dan mendalam. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu, di mana dimensi yang pertama itu ada ibadah dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi utama produk di mana motivasi utama ini adalah ibadah atau niat tulus untuk bekerja dan berproduksi demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan niat yang ikhlas, setiap aktivitas produksi menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Ini merupakan motivasi yang tidak ditemukan dalam teori produksi konvensional dalam teori konvensional manapun. Niat ibadah dalam produksi ini mendorong seseorang muslim untuk bekerja dengan tekun,
jujur, dan bertanggung jawab. Seorang muslim yang berproduksi dengan niat ibadah tidak akan melakukan kecurangan, penipuan, ataupun tindakan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, sadar bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatannya. Yang kedua, ada memenuhi kewajiban sebagai khalifah. Motivasi kedua ini adalah kesadaran akan kewajiban sebagai khalifatullah fi al-ard, sebagai wakil Allah di muka bumi. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan seluruh makhluk. Dengan motivasi ini, produksi bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan pelaksanaan amanah dari Allah. Yang ketiga, ada mencangkupi kebutuhan diri dan keluarga. Motivasi ketiga adalah keinginan untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, dan juga cara yang halal dan berkah. Islam sangat menghargai seseorang yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang halal. Rasulullah SAW bersabda bahwa rezeki yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Yang keempat, berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Motivasi keempat adalah keinginan untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Seorang muslim yang sejati tidak akan memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan orang-orang di sekitarnya dengan berproduksi secara efisien dan halal. Seorang muslim berkontribusi pada penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya ada produksi untuk palah. Konsep palah merupakan tujuan tertinggi dalam ekonomi Islam. Palah berasal dari kata kerja aflaha yang berarti beruntung, sukses, atau selamat. Dalam konteks ekonomi Islam, palah mencangkup keberhasilan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Semua konsep yang tidak dikenal dalam ekonomi konvensional. Produksi untuk palah berarti bahwa setiap aktivitas produksi harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan materi di dunia dan keselamatan spiritual di akhirat. Seorang produsen muslim yang berorientasi pada palah tidak akan mengorbankan nilai-nilai spiritual demi keuntungan material jangka pendek. Jainal dan Hasan dalam analisis teori produksi perspektif ekonomi Islam dalam buku karya Muhammad Abdul Mannan menyimpulkan bahwa produksi untuk palah mencangkup 3 dimensi, di mana dimensi yang pertama adalah dimensi material, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dengan efisiensi yang baik. Yang kedua, dimensi sosial, yaitu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dan yang ketiga, dimensi spiritual, yaitu menjaga integritas moral dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas produksi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah merupakan panduan normatif yang harus diikuti oleh setiap pelaku produksi muslim. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Quran dan hadis dan pemikiran ulama tentang fikih, muamalah dan ekonomi Islam. Turmudi dalam Islamadinah jurnal merumuskan bahwa prinsip produksi antara lain kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam sehingga dapat memproduksi barang atau jasa, tidak boleh bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prioritas produksi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip tauhid dalam produksi. Prinsip tauhid merupakan pondasi utama dari seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk produksi. Tauhid berarti keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan mutlak atas seluruh alam semesta dan segala isinya.
Implikasi dari prinsip tauhid dalam produksi adalah bahwa seorang produsen muslim harus menyadari bahwa dirinya hanyalah pengelola sumber daya yang sejati milik Allah. Nuraini dalam penelitiannya yang diterbitkan di Syirkah Jurnal menegaskan bahwa produksi dalam bisnis Islam didasarkan pada prinsip tauhid sebagai prinsip pertama yang paling fundamental. Prinsip tauhid mengharuskan produsen muslim untuk yang pertama, menjalankan aktivitas produksi sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, menghindari segala bentuk kemusyrikan dan kemaksiatan dalam bentuk proses produksi. Yang ketiga, selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan melalui aktivitas produksi. Konsekuensi dari prinsip tauhid dalam produksi adalah bahwa seseorang produsen muslim harus bertanggung jawab kepada Allah atas setiap keputusan produksi yang diambilnya. Ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pasar dan pemegang saham, tetapi juga kepada Allah sebagai pemilik sejati dari semua sumber daya yang digunakan. Selanjutnya ada prinsip kehalalan. Prinsip kehalalan merupakan prinsip kedua yang sangat penting dalam produksi Islam. Semua barang dan jasa yang diproduksi harus halal, diizinkan oleh syariah, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun cara pemasarannya. Islam secara tegas melarang produksi barang dan jasa yang haram seperti khamar, narkoba, pornografi, dan senjata yang digunakan untuk kejahatan. Ali Misbahul dan Nurah Widani 2020 dalam jurnal Al-Idarah mengkaji implementasi prinsip ekonomi syariah dalam produksi makanan dan menemukan bahwa penerapan prinsip kehalalan tidak hanya mencangkup bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencangkup proses produksi yang higienis, label yang jujur, dan cara pemasaran yang tidak menipu konsumen. Ahmad Wahyudi dan kawan-kawan dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia meneliti penerapan prinsip kualitas dan etika kejujuran dalam Islam, menyimpulkan bahwa prinsip kualitas dalam produksi Islam memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi dan kepercayaan konsumen. Produsen yang menjaga kualitas dan kejujuran dalam proses produksi akan mendapatkan kepercayaan konsumen dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip keseimbangan dan keadilan. Prinsip keseimbangan atau tawazun dan keadilan adalah merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dalam produksi Islam. Keseimbangan berarti bahwa aktivitas produksi harus dijaga. Keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada. Kepentingan produsen, tenaga kerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Keadilan berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses produksi harus mendapatkan haknya secara profesional. Di mana dalam penelitian Turmudi dalam Islam Madinah Jurnal yang berisi prinsip keadilan dalam produksi mengharuskan bahwa setiap pihak yang berkontribusi dalam proses produksi mendapatkan imbalan yang setimpal dengan kontribusinya, dan tidak boleh ada pihak yang dizolimi atau dieksploitasi. Dalam konteks modern, prinsip keseimbangan dan keadilan dalam produksi mencangkup beberapa aspek. Yang pertama, keseimbangan antara kepentingan properti dan kepentingan sosial. Yang kedua, keadilan dalam distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi. Yang ketiga, keseimbangan antara penggunaan teknologi dan perlindungan tenaga kerja. Dan yang keempat, keadilan dalam akses terhadap sumber daya produksi. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas produksi sebagaimana dikaji dalam Evata Jurnal yang menunjukkan bahwa komitmen produsen untuk memaksimalkan kemaslahatan terwujud dalam kepatuhan terhadap nilai-nilai ekonomi dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap rantai pasok.
Selanjutnya, prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan atau social and environmental responsibility merupakan prinsip keempat yang paling penting dalam produksi Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi termasuk produksi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab Islam bukan sekedar strategi bisnis ataupun tuntunan regulasi, tetapi merupakan kewajiban moral yang bersumber dari ajaran Islam. Seorang produsen muslim yang benar-benar beriman akan secara sukarela memenuhi tanggung jawab sosialnya karena ia sadar bahwa Allah mengawasinya dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakannya. Prinsip tanggung jawab lingkungan dalam Islam bersumber dari konsep khalifah dan amanah. Manusia sebagai khalifatullah berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Al-Quran secara tegas melarang perbuatan fasad atau kerusakan di muka bumi yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Oleh karena itu, aktivitas produksi yang merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dusuki dan Abdullah 2007 dalam American Journal of Islamic Social Sciences menegaskan bahwa maqasid al-syariah, maslahah, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dan harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan bisnis Islam. CSR dalam perspektif Islam bukan sekedar kegiatan filantropi, tetapi merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang berorientasi pada falah. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Berdasarkan dari pembahasan yang saya jelaskan, prinsip-prinsip produksi dalam Islam syariah dapat diringkas sebagai berikut. Yang dimana tadi yang pertama ada tauhid, yang merupakan semua aktivitas produksi harus dilandasi oleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik sejati dari semua sumber daya. Yang kedua, kehalalan. Hanya barang dan jasa yang halal yang boleh diproduksi dengan proses produksi yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, kemaslahatan. Produksi itu harus memberikan manfaat nyata bagi individu, masyarakat, dan juga lingkungan. Yang keempat, keseimbangan. Produksi itu harus menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada. Dan yang kelima, keadilan. Semua pihak yang terlibat dalam proses produksi harus mendapatkan haknya secara proporsional. Yang keenam, tanggung jawab sosial. Produsen muslim harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, kelestarian lingkungan. Produksi harus dilakukan dengan cara yang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedelapan, kejujuran dan transparansi. Semua informasi tentang produk harus disampaikan dengan jujur kepada konsumen. Yang kedelapan, efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya harus dilakukan secara efisiensi untuk menghindari pemborosan. Yang kesepuluh, orientasi falah. Semua aktivitas produksi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, di mana dapat ditarik beberapa kesimpulan penting tentang prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, konsumsi dalam ekonomi syariah itu didefinisikan sebagai tindakan menggunakan atau membelanjakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dari konsumsi konvensional yang bertujuan memaksimalkan utilitas material. Konsumsi Islam bertujuan mencapai maslahah yang mencangkup dimensi material, spiritual, dan sosial secara integratif.
Yang kedua, konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan juga hadis. Islam memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, melarang israf atau berlebih-lebihan dan tabzir atau pemborosan, serta mendorong pola konsumsi yang moderat dan bertanggung jawab dan berdimensi sosial. Yang ketiga, maslahah sebagai tolak ukur konsumsi mencangkup 5 dimensi utama berdasarkan muqasid al-syariah, yaitu penjagaan agama atau hifz al-din, penjagaan jiwa, hifz al-nafs, penjagaan akal atau hifz al-akal, penjagaan keturunan, hifz al-nas, dan penjagaan harta, hifz al-mal, di mana kelima dimensi ini harus dipertimbangkan secara integral dalam setiap keputusan konsumsi. Yang keempat, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah didasarkan pada 5 prinsip utama, yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Konsumen muslim yang ideal adalah mereka yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, menjaga rasionalitas Islami di tengah arus budaya konsumerisme. Yang kelima, produksi dalam ekonomi syariah didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang halal dan bertanggung jawab. Demi mencapai kemaslahatan dan pahala, produksi Islam mempertimbangkan 4 faktor produksi utama, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dengan paduan etika syariah yang ketat untuk masing-masing faktor. Yang keenam, tujuan produksi dalam Islam mencangkup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pencapaian maslahah, pemenuhan kewajiban sosial, dan optimalisasi penggunaan sumber daya alam. Sementara motivasi produksi Islam bersumber dari ibadah dan mengharap ridho Allah, memenuhi kewajiban sebagai khalifah, mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah mencangkup tauhid, kehalalan, maslahah, keseimbangan, keadilan, tanggung jawab sosial, kelestarian lingkungan, kejujuran dan transparansi, efisiensi, serta orientasi pahala. Prinsip-prinsip ini harus menjadi panduan bagi setiap pelaku produksi muslim dalam mengambil keputusan bisnis. Mungkin cukup sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.